Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat menjalankan tugas yang telah diberikan oleh dosen yang kita cintai ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata mukadimah. Di sini saya akan memberitahukan, akan menerangkan sebuah tugas dalam mata kuliah ilmu pendidikan oleh Ibu Rosin Rodiatul Husna SPD MPD yang telah memerintahkan kami untuk membuat sebuah review buku. Di sini saya sudah mengambil sebuah buku yang berjudul Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan. Buku ini karya Profesor Dr. Sudarwan Danim. Inovasi pendidikan dalam upaya peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan karya Profesor Dr. Sudarwan Danim dicetak pada cetakan Pranama pada bulan Mei 2022 dan diterbitkan oleh CV Pustaka Setia, Jalan Bakri Lingkar Selatan, nomor 162 sampai 164. Pada halaman pertama buku ini, kita dapat melihat di sana ada kata pengantar penulis. Secara ringkas, penulis mengatakan di sana bahwa profesionalisme tenaga kependidikan maupun tenaga keguruan masih kurang, ataupun keniscayaannya itu masih kurang. Maksudnya di sini adalah belum banyak guru-guru yang profesional dalam mengajar ataupun sejenisnya. Padahal pada zaman sekarang, tenaga kependidikan itu telah diakui oleh masyarakat umum dan telah diakui perkembangannya dan telah banyak didukung oleh masyarakat umum. Sehingga Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK menawarkan sebuah mata kuliah profesi kependidikan ataupun profesi keguruan kepada para mahasiswa yang menempuh jenjang diploma 2 sampai jenjang strata 1. Mahasiswa yang dimaksud di sini adalah mereka yang kuliah atau mengambil jurusan pada fakultas keguruan ataupun fakultas kependidikan yang masih berbasis IKIP. Pengantar penulis ini, penulis mengatakan bahwa perlunya profesionalisme tenaga kependidikan, bukan tenaga kependidikan, karena profesionalisme tenaga keguruan ini makin mendesak di kalangan masyarakat, serta bukan hanya menjadi tolak ukur mereka saja, karena ini juga dinilai oleh masyarakat bukan tentang mereka bagaimana cara mereka mengajar saja, tetapi bagaimana cara mereka bisa merangkum kelas itu, bisa memanajemen kelas tersebut, bisa membawa semua murid paham atas materi apa yang akan mereka bicarakan, atas materi apa yang akan guru tersebut berikan. Ada 4 alasan penulis membuat buku ini, melatar belakangi pembuatan buku ini sehingga bisa dibaca oleh para pengguna sekarang. Yang pertama, kemampuan profesionalisme seorang guru dalam manajemen kelas masih diragukan. Kenapa? Karena masih banyak guru yang belum profesional dalam manajemen kelas, dalam mengatur kelas, sehingga para murid atau mahasiswa yang mereka ajar masih belum bisa memahami apa yang mereka ajarkan. Buku-buku yang menjadi referensi para mahasiswa dalam mata kuliah profesi kependidikan atau profesi keguruan ataupun manajemen kelas masih terbatas. Dan alasan yang ketiga, buku-buku acuan yang akan dibacakan atau yang akan dipelajari oleh para mahasiswa masih berbahasa asing, sehingga relatif banyak mahasiswa yang belum memahaminya. Dan yang keempat, kebutuhan atau tuntutan kepada para guru untuk bisa profesional, untuk bisa manajemen kelas dengan baik, sehingga banyak yang dituntut untuk menjadi profesional. Itulah alasan yang keempat. Itulah alasan penulis ini menulis buku inovasi pendidikan ini. Itulah 4 alasan yang melatar belakanginya. Baiklah, kita masuk ke dalam halaman selanjutnya, yaitu daftar isi. Pada daftar isi ini kita dapat melihat ada bab 1. Pada bab 1 ini tenaga kependidikan. Dalam tenaga kependidikan ini, disinilah nanti akan
dijelaskan bagaimana cara guru berperan, bagaimana apa ini maksud dengan guru, apa yang akan kita lakukan sebagai seorang guru, bagaimana lulusan-lulusan tenaga kependidikan itu untuk menjadi guru, bagaimana akhir-akhir mereka, bagaimana cara mereka bisa menjadi guru yang profesional. Ya, itu pada bab 1. Lalu bab 2 ada definisi dan makna. Definisi dan makna ini tuntutan pada profesionalisme. Apa sih yang dimaksud dengan profesionalisme ini? Apa sih definisi profesi ini? Yang apa sih bedanya profesional, profesionalisme, profesionalisasi? Di sini akan dijelaskan pada bab 2 definisi dan makna. Lalu kita lanjut lagi dengan bab 3. Pada bab 3 ini ada pendidikan tenaga kependidikan. Di sini ada kata pengantar tenaga kependidikan, pendekatan karakteristik tenaga pendidikan tenaga kependidikan, ada pendekatan institusional, legalistik, juga tingkat kemampuan profesional guru. Apa sih tingkat kemampuan profesional guru? Di sini akan dibahas pada bab 3 pendidikan tenaga kependidikan. Lalu kita lanjut lagi pada bab 4. Di bab 4 ini adalah profesionalisasi tenaga kependidikan. Di sini akan membahas esensi pendidikan tenaga kependidikan, 2 jenis pendidikan tenaga kependidikan, prakasa pengembangan, serta komponen-komponen pendidikan dan pelatihan, juga hasil studi empirik tentang PPTG, model pengembangan tenaga kependidikan. Pada bab 4 ini mungkin akan menjelaskan bagaimana sih tenaga kependidikan, bagaimana sih sebenarnya cara guru-guru itu mengajar, bagaimana mereka memanajemen semuanya. Di sini akan dirangkum pada bab 4. Lalu bab 5 ada pengembangan profesional guru. Pengembangan profesional guru. Bab 5 ini ada tujuan pengembangan profesional guru. Apa sih tujuan pengembangan profesional guru itu? Ada masalah formulasi model, inisiatif pengembangan profesional guru, pandangan praktisi, pendidikan, komponen-komponen pelatihannya, dan lainnya. Lalu ada bab 6. Bab 6 struktur dan pengembangan profesional guru. Ada pengembangan profesional guru, struktur dan komponen pengembangannya, model dan komponennya, serta lainnya. Lalu kita lanjut lagi ada pada bab 7. Bab 7 di sini ada komitmen profesional tenaga pengembang. Ada kata pengantarnya. Bagaimana komitmen dosen LPTK pada profesi, komitmen Widya Iswara BPG pada profesi, komitmen tutor Pokjar pada tugas, serta komunitas tenaga pengembangan di lingkungan Dinas Diknas, komitmen SDM pada kelembagaan PTK model kerjasama. Itu ada di rangkuman pada bab 7. Lalu ada lagi bab 8. Pada bab 8 ini ada kinerja profesional tenaga pengembang. Ada penjelasannya. Lalu kinerja dosen LPTK serta kinerja Widya Swira BPG, kinerja tutor Prokjar pada UPBJJ UT, kinerja tenaga pengembangan di lingkungan Dinas Diknas, kinerja SDM terkait pada kelembagaan kerjasama. Lalu kita lanjutkan lagi pada bab 9, mutu layanan kelembagaan PTK. Ada kata pengantar serta apa sih mutu pelayanan kelembagaan PTK ini? Lalu kita lanjut ada bab 10, efektivitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kependidikan. Ada efektivitas PTK FKIP LPTK, ada efektivitas PTK di PBG, pada UPBJ UPTT, serta model program Diknas dan model program kerjasama. Lalu ada bab 11, konflik antara perilaku profesional dengan manajemen profesional seorang guru, dan konflik antara profesional seorang guru dengan bagaimana cara memanajemen kelas itu. Ada pernah terjadi konflik di situ. Bab 12 ada aplikasi MMT dalam pengelolaan pendidikan tenaga pendidikan. Di sini akan dijelaskan apa sih itu konsep MMT dalam pengelolaan PTK serta faktor lingkungan strategik pengelolaan PTK. Lalu di sini ada bab 13, profesionalisasi calon kepala sekolah. Kayak mana kalau mau jadi calon kepala sekolah itu kita juga harus profesional. Gimana cara profesional menjadi kepala sekolah? Di sini dirangkum pada bab 13. Ada kata pengantar, ada pendidikan khusus calon kepala sekolah. Kepala sekolah ini juga punya pendidikan khusus, tidak langsung saja dipilih menjadi kepala sekolah. Ada esensi kependidikannya, ada bagaimana cara kepala sekolah menjadi profesional, juga ada 3 jenis keterampilan kepala sekolah, serta penyelenggaraan pendidikan kekepalaan sekolah, serta alternatif program dan kurikulum yang akan diberikan oleh kepala sekolah, juga beberapa konklusi. Lalu kita lanjutkan di sini ada bab 14. Bab 14 ya, kepala sekolah dan inovasi administrasi pendidikan.
kepala sekolah dan inovasi administrasi pendidikan. Bagaimana peningkatan kemampuan kepala sekolah, sumber-sumber pembaruan dalam administrasi pendidikan, pendekatan pembaruan administrasi pendidikan, proses pembaruan administrasi pendidikan, serta model proses pembaruan dan administrasi pendidikan, juga beberapa konklusi lagi. Lalu kita lanjut lagi, ada bab 15, konsep dasar manajemen dan manajemen kelas. Di sini ada manajemen atau administrasi kelas. Ke arah mana sih pemahaman manajemen kelas ini? Gimana sih cara manajemen kelas yang baik dan benar? Di sini dirangkum pada bab 15. Lalu ada bab 16, manajemen berbasis sekolah dan perspektif sejarah manajemen kelas. Manajemen berbasis sekolah dan perspektif sejarah manajemen kelas. Bagaimana manajemen berbasis sekolah serta sejarah manajemen kelas serta sumber daya kelas. Lalu kita lanjut lagi, ada bab 17. Esensi manajemen kelas bagi guru pemula. Bagi guru pemula ini gimana sih cara manajemen kelas bagi guru-guru pemula kayak kita ini? Kayak mana cara kita manajemen kelas? Cara kita kan baru pertama kali juga. Guru-guru pemula, ada peran guru di dalam kelas. Itu dirangkum pada bab 17. Lalu bab yang terakhir ada bab 18, pemikiran alternatif manajemen kelas. Faktor penentu efektivitas manajemen kelas serta pemikiran-pemikiran baru dalam manajemen kelas. Apa bagusnya pemikiran baru dalam manajemen kelas nih? Bagaimana cara kita merancangnya? Bagaimana cara kita ide-ide baru kita itu keluar supaya kita bisa manajemen kelas kita dengan baik. Di situ ya kita akan menjadi guru yang profesional. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas review dari Ibu Rodiatul Husna pada mata kuliah ilmu pendidikan. Di sini saya akan mengambil 4 bab menarik yang akan saya jelaskan pada review kali ini dalam buku Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan karya Profesor Dr. Sudarwan Danim. Di sini saya akan mengambil bab 1, yaitu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang isinya itu multi peran guru, utilitas lulusan, serta jenis teknik kependidikan. Jenis tenaga kependidikan. Lalu saya akan mengambil bab 2, yaitu definisi dan makna, yaitu yang isi di dalamnya tuntutan profesionalisme serta definisi profesi dan apa perbedaan dari profesionalisme dan profesionalisasi. Lalu saya akan mengambil bab 9, mutu layanan kelembagaan PTK, yaitu yang isinya kata pengantar serta mutu layanan PTK tersebut. Lalu saya akan mengambil bab 11, konflik antara perilaku profesional dan manajemen yang tadi saya katakan. Di sana akan dijelaskan di mana tempat-tempat konflik yang akan terjadi, di mana saja, apa sebabnya, apa akibatnya. Di situ akan saya rangkum pada materi kali ini. Yang pertama, multi peran guru pendidikan formal dirasakan urgensinya. Keluarga tuh nggak mampu lagi memberikan pendidikan yang wajar kepada anak-anaknya. Karena itulah lembaga ini menerima sebuah wahana untuk membuat proses kemanusiaan dan pemanusiaan kedua setelah keluarga. Jadi disitulah nanti dibuat orang-orang pada percaya kalau guru tuh bisa mendidik anak-anak mereka, seperti itu kan. Dalam perjalanannya tidak ada pendidikan formal yang benar-benar netral, ditandai dengan adanya praktik pendidikan yang kurang menghargai kebebasan siswa. Ini disebut dengan Paulo Freire dalam The Politics of Education, Culture, Power, and Liberation 1980 sebagai proses pendidikan yang membelenggu, bukan membebaskan. Menurut Freire nih, pendidikan yang membebaskan itu proses pendidikan yang membuat siswa mengenal dan mengungkapkan kehidupan senyatanya yang secara tidak kritis. Itu multi peran guru. Lalu ada utilitas lulusan lembaga pendidikan formal dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, ada pendidikan tinggi kan, banyak tuh macam-macam lulusan pendidikan kan. Bersamaan dengan itu tuh kesempatan kerja tuh semakin terbatas karena makin banyak orang yang berketerampilan tinggi. Dalam sejarahnya, khususnya tahun 1990, pendidikan tuh cenderung hanya menyiapkan atau memberikan bekal dasar aja, gak yang tinggi tuh makanya karena kemampuan profesional dalam makna sesungguhnya nih sedikit jadinya.
Lalu ada jenis-jenis tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan dimaksud di sini adalah sebagaimana yang termaktub pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 92. Dalam peraturan pemerintah itu ada pasal 3 ayat 1 sampai 3 disebutkan tenaga dalam lingkup tenaga pendidikan, yaitu tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pendidik, pengawas, peneliti, dan pengembang. Lalu ada tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Lalu ada pula pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Dengan demikian, secara umum tenaga kependidikan dapat kita bedakan jadi 4 kategori, yaitu tenaga pendidik, tenaga fungsional, tenaga teknis kependidikan, tenaga pengelola satuan pendidikan, dan tenaga lain yang mengurusi masalah-masalah manajerial atau administratif kependidikan. Kita masuk ke dalam bab 2, yaitu definisi dan makna. Dalam definisi dan makna, di situ ada tuntutan profesionalisme. Sekarang makin banyak kita melihat setiap kita mau melamar pekerjaan pasti dituntut untuk menjadi profesional. Seakan-akan semua sifat dan materi atau apa yang telah kita dapatkan saat sekolah itu tidak masuk dalam kategori orang yang ingin menerima kita dalam pekerjaan itu. Pasti semua kata-kata tersebut di situ harus profesional, harus bisa, harus berpengalaman ya pasti. Tapi di sini lebih dijelaskan secara spesifik, seakan-akan semua orang yang ingin bekerja itu harus profesional. Mungkin bagi yang melihat video ini pasti sering baca koran, majalah, buku, ataupun Twitter di internet. Rata-rata pasti di situ dibilang tuntutan pekerjaan itu harus profesional. Itu menjadi kata yang kerap atau bahkan kata yang udah gak asing lagi terdengar sama telinga kita. Kayak gitulah kata profesionalisme ini. Sebenarnya apa sih profesi itu? Apa sih profesi itu? Apa sih profesionalisme itu? Apa sih profesionalisasi itu? Disinilah mari kita simak apa sih sebenarnya itu. Kata profesi itu sudah semakin populer semenjak semua tuntutan kepekerjaan itu seakan-akan harus dituntut menjadi profesionalisme. Jadi kata-kata profesi ini semakin banyak keluar. Buku ini akan menjelaskan bagaimana maksud dari profesi itu. Tapi karena saking banyaknya pekerjaan, jadi profesi ini susah memaknakannya. Maknanya tuh banyak orang memaknakannya tuh makna kabur. Di dalam buku ini akan dijelaskan apa sih itu profesi dari artian dari makna etimologi dan secara terminologi. Makna secara etimologi, etimologi ini profesi berasal dari istilah bahasa Inggris artinya profession atau bahasa latinnya professus yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Itu pengakuan siapa? Ya pasti pengakuan dari orang-orang yang melihat kita, itu orang-orang yang menilai kita. Disitulah nanti kenapa bisa profesi itu dimaknai dengan kata pengakuan. Itu dari orang-orang yang menilai kita, dari orang-orang yang melihat sisi pekerjaan kita. Lalu ada pula penyandang profesi itu mengatakan dia mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, pekerjaan tertentu, asalkan pengakuannya itu bisa diuji. Bisa diuji dan bisa dibuktikan kebenarannya, apakah dia benar-benar bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. Itulah makna secara etimologi. Lalu ada makna secara terminologi. Kalau secara terminologi ini, profesi itu dapat kita artikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya, atau itu disebut dengan pekerjaan mental. Ini pakai syarat tertentu. Kalau makna profesi secara terminologi ini harus kayak kita tuh harus memiliki pendidikan tinggi gitu dulu, kayak gitu kan. Merujuk pada definisi ini pekerjaan-pekerjaan yang menuntut keterampilan manual atau fisikal walaupun levelnya tinggi tapi nggak didorong dalam profesi. Makanya seperti kayak ikatan tukang semen Indonesia, ikatan tukang jahit Indonesia, itulah contoh kecilnya kenapa bisa diartikan secara terminologi. Ada persyaratan khusus pengetahuan teoretis. Itu ada pengakuan khusus persyaratan pengetahuan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis. Itu yang dimaksud dengan makna secara terminologi.
Tapi ada penghampiran di dalam sosiologi. Dari sudut penghampiran sosiologi, menurut Vollmer dan Mills 1972 mengemukakan bahwa profesi ini merujuk pada suatu kelompok berbagai dari pekerjaan dari jenis yang ideal. Dalam kenyataan dia itu tidak akan pernah tercapai, tapi dia itu menyediakan secara pencernaan sosiologi ini dia menyediakan model status pekerjaan yang bisa diperoleh. Pekerjaan itu tuh bisa mencapai profesionalisasi ideal dia dalam kata lain, tapi tidak dalam realita. Itu ada tiga pilar pokok. Ada tiga pilar pokok yang ditunjukkan untuk suatu profesi, yaitu apa aja tiga pilar pokok untuk ditunjukkan suatu profesi, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Lalu apa sih bedanya profesionalisme, dan profesionalisasi itu? Di sini akan saya jelaskan apa sih itu sebenarnya perbedaan dari tiga macam ini. Yang pertama, kan kita sering dengar tuh, Anda harus tampil profesional, Anda harus tampil profesional, bekerja itu Anda harus profesional, banyaklah kan. Kata profesional ini merujuk pada dua hal. Yang pertama, orang yang menyandang suatu profesi, seperti Ali. Ali adalah seorang profesional. Orang yang profesional melakukan pekerjaan secara otonom dan dia mengabdikan diri pada pengguna jasa dengan disertai rasa tanggung jawab atas kemampuan profesional itu. Lalu ada yang kedua, performa seorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Itu yang dimaksud dengan profesional, kemampuannya. Di sini ada kemampuan intuitif, yaitu profesional sungguhan seringkali dia nggak perlu mengumpulkan data untuk banyak dan untuk yang terlalu banyak dan lama untuk mengambil kesimpulan atas sebuah fenomena yang dihadapinya. Itu ada profesionalisme kan. Profesionalisme berasal dari kata bahasa Inggris yaitu professionalism, yang secara leksikal secara garis kecil itu artinya itu bersifat profesional. Itulah profesionalisme ini kesifat gitu perginya. Orang yang profesional memiliki sikap-sikap yang berbeda dan orang-orang yang tidak profesional dalam pekerjaan walaupun ruang kerja kan dia tuh tidak jarang orang yang berlatar belakang pendidikan yang sama. Itu profesionalisme. Lalu apa profesionalisasi? Profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang ingin dilakukan oleh profesinya itu. Itu biasanya yang disebut dengan profesionalisasi. Mengandung makna dua dimensi, yaitu peningkatan status dan peningkatan kemampuan praktis. Ada dua dimensi mengakui pengertian dari profesionalisasi. Lalu kita masuk ke dalam bab 9 yang akan saya jelaskan, itu layanan kelembagaan PTK. Layanan pada kelembagaan PTK itu adalah memberikan tenaga kependidikan. Untuk layanan ini kan memiliki yaitu layanan akademik dan tata kelaksanaan yang bermutu dan saling mengisi adalah keniscayaan bagi proses PTK yang efektif baik dalam kerangka pendidikan pejabatan maupun pendidikan pelatihan dan pengembangan. Dilihat dari perspektif ekonomi atau sistem imbalan, ada kecenderungan kuat bahwa motivasi tenaga akademik dan tenaga ketalaksanaan pada kelembagaan PTK untuk menciptakan mutu dari dua jenis layanan tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai ekonomis yang akan didapat pada masing-masing jenis kegiatan PTK. Dalam pelaksanaan tugasnya, banyak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada layanan akademik dan ketalaksanaan memandang bahwa sudah ada regulasi untuk tugas mereka masing-masing. Padahal sebenarnya bisa bekerja sama. Tiap-tiap jenis ketenagaan cenderung hanya bertanggung jawab pada apa yang mereka kerjakan atau apa yang fungsi yang melekat pada dirinya masing-masing saja. Pada tingkat kelembagaan, mutu layanan itu menunjukkan keragaman. Pada kelembagaan LPTK, mutu layanan ketalaksanaan akademik seperti registrasi, informasi dan administrasi, penilaian, surat menyurat, dan layanan perpustakaan cukup memadai. Demikian juga layanan akademik seperti kehadiran dosen, rasa keadilan dalam penilaian, beban tugas kuliah, bimbingan, dispensasi ujian, bahan ajar, mutu dosen, dan sebagainya. Sama juga yang dirasakan oleh peserta pendidikan pelatihan dan pengembangan di BPG. Pada kelembagaan PTK dengan format kerjasama, layanan ketalaksanaan dirasakan lebih kondusif daripada layanan akademik. Lalu kita masuk ke dalam bab terakhir yang menarik yang akan saya jelaskan, yaitu bab 11, yaitu konflik antara perilaku profesional dengan manajemen. Uraian-uraian dari awal buku ini sudah dijelaskan bahwa masalah dalam melembagakan proses profesi bagi tenaga kependidikan, melainkan menjadi lembaga itu mampu meminimalkan fungsinya sebagai agen
birokratisasi. Selama ini praktiknya itu sebagai agen birokratisasi menimbulkan konflik antara tenaga profesional kependidikan TPK dan manajemen pendidikan yaitu MP itu sendiri. Itu merupakan satu kelaziman dalam lembaga yang besar. Tempat yang paling potensial bagi lahirnya konflik antara TPK dan lembaga yang memperkerjakan mereka adalah perilaku MP yang bertentangan dengan sistem nilai TKP dalam lembaga itu. Lazimnya lembaga pendidikan yang menggunakan manajemen itu terbuka dan tumbuhlah menjadi lembaga yang besar. Pertumbuhan lembaga pendidikan dapat menjadi besar dilakukan melalui 3 tahap, yaitu pelembagaan, operasionalisasi, dan ekspansisasi atau diverifikasi usaha. Ada 2 sebab organisasi lembaga kecil menjadi lembaga besar dapat terjadi karena 2 sebab. Yang pertama adalah perubahan dan pengembangan yang diparakasiasi sendiri oleh organisasi. Misalnya karena produktivitas menurun, perlu peningkatan daya saing, perubahan, lalu ada perubahan strategi organisasi. Tapi antara TKP dan pejabat lini dalam lembaga pendidikan tidak semua juga terdapat kesamaan dalam paham mengenai perlu atau tidaknya perubahan dan pengembangan tahap lembaga itu. Secara lebih khusus ada 6 tempat konflik antara TKP tenaga kependidikan dengan MP yang mempekerjakan mereka, yaitu tugas-tugas pekerjaan, administrasi, gerak maju karir, status di dalam lembaga, keikutsertaan dalam perumusan kebijakan, serta kesertaan dalam berbagai aktivitas profesional. Dalam 6 tempat konflik itu, di kalangan TKP atau lembaga yang pekerjaan mereka, umumnya terdapat 3 pertimbangan apakah perubahan itu perlu atau belum perlu dilakukan, yaitu pertimbangan rasional dan pertimbangan emosional, serta ada pertimbangan sosiologis. Pertimbangan rasional berkaitan dengan pengkajian atas 1. Perlunya waktu untuk melakukan berbagai penyesuaian, kemungkinan munculnya keharusan untuk mempelajari suatu tugas baru, kondisi yang kurang menguntungkan dibanding dengan kondisi yang lama, beban tambahan yang harus dipikul, perbedaan interpretasi tentang bentuk, sifat, dan dampak perubahan yang bakal terjadi. Terus ada pertimbangan emosional, yaitu ketakutan mengenai faktor-faktor yang mungkin tidak dapat diketahui. Itu ada toleransi yang rendah serta ketidaksenangan terhadap manajemen atau pihak-pihak lain. Itu ada 4 kurangnya suasana saling mempercayai, serta 5 kecenderungan mempertahankan status quo, yaitu perasaan aman di satu sisi atau tuntutan perubahan yang drastis di sisi lain. Itu ada pertimbangan sosiologis berkaitan dengan 1. Keinginan mempertahankan kelompok kerja. Itu ada 2 keinginan agar hubungan kekerabatan yang sudah terbina di kalangan karyawan tidak terganggu. Itu ada 3 pandangan terhadap kehidupan organisasi yang sangat sempit. Itu ada adanya kepentingan tertentu yang diduga tidak terjamin dalam situasi yang baru. Itu ada 5 perbedaan nilai-nilai yang dianut oleh para profesional dengan nilai-nilai yang dianut oleh pihak manajemen. Ada beberapa hal yang terlihat menyebabkan adanya perbedaan antara disiplin birokrasi dengan keahlian profesional. Perbedaan kontras ini yang melahirkan konflik seseorang yang dihadapkan pada disiplin birokrasi dengan keahlian profesional tersebut. Perbedaan dapat dijelaskan sebagai 1. Standarisasi kerja keorganisasian. Ada 3 macam. Pekerjaan rutin, disiplin senantiasa menaikkan universitas atau keseragaman masalah yang dihadapi oleh klien. Itu ada 2. Kontinuitas prosedur. Dalam disiplin birokrasi, penekanannya pada laporan records serta file setiap anggota. Terus ada 3. Kekhususan aturan. Dalam disiplin birokrasi, aturan digambarkan sebagai suatu universal dan spesifik. Itu ada 2. Spesialisasi pekerjaan. Ada 2 macam juga. Dasar dalam pembagian kerja serta dasar suatu keterampilan. Dasar dalam pembagian kerja disiplin birokrasi, penekanannya pada efisiensi teknik dan tugas. Itu kalau dalam suatu keterampilan, dalam disiplin birokrasi, keterampilan diutamakan dalam praktik. Itu ada 3. Otoritas kewenangan. Ada 2 macam, tanggung jawab dalam pembuatan keputusan serta dasar kewenangan. Dalam disiplin birokrasi, kalau tanggung jawab dalam pembuatan keputusan ini dibuat itu sesuai dengan pengaplikasian aturan ke masalah-masalah rutin dalam keahlian profesional. Itu kalau dalam dasar kewenangan, dalam disiplin birokrasi, sanksi diberikan oleh pimpinan, diberikan pada lembaga dan atasan, dan otoritas berdasarkan posisi dan kedudukan. Baiklah, mungkin sekian review buku dari saya. Review buku ini akan diakhiri dengan daftar pustaka. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, atau kesalahan penyebutan atau kesalahan kata-kata yang mungkin akan menyakitkan para pendengar video ini. Sekian, terima kasih. Saya harap ini mendapatkan, mungkin karena ini masih awal, jadi saya harap bisa dimaklumi apa adanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.